Nah, update, kembali ke dashboard, kita refresh. Nah, maka akan ada ini video yang kita embed tadi. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Rio Mastri. Kali ini kita akan membuat custom dashboard menggunakan plugin WP Admin Cleaner dari The Plugins. Nah, yang pertama itu coba kita lihat apa saja fitur-fiturnya. Ini yang pertama, fiturnya itu kita bisa menyembunyikan atau memperlihatkan menu sesuai dengan role-nya si user. Jadi tergantung user role-nya. Misalnya admin cuman bisa melihat apa saja gitu. Atau author, editor. Nah, itu bisa diatur di sini menggunakan hyperrole. Terus ada menu order. Jadi menu order ini fungsinya adalah untuk mengatur susunan menu. Misalnya media mau dipindahkan ke bawah appearance, plugin mau dipindahkan ke bawah comments. Nah, ini bisa menggunakan menu order. Terus ini hide plugins. Hide plugins ini jadi bisa menyembunyikan plugin sesuai dengan user role ini, tapi ini khusus untuk plugin saja. Nah, jadi si user tidak bisa melihat plugin apa saja yang telah kita sembunyikan. Terus, nah ini yang akan kita buat, custom WordPress dashboard. Jadi the plugins ini dia membuat plugin untuk custom WordPress dashboard yang sudah kompatibel dengan Gutenberg, Bricks Builder, Oxygen, Classic Editor. Terus ini Breakdance. Jadi tidak bisa digunakan ke Elementor. Nah, terus bisa login page settings. Nah, login page setting ini untuk merubah flag atau URL login. Jadi ini bisa diubah menjadi misalnya ayo masuk atau apa gitu. Nah, terus setelah login mau diarahkan ke halaman mana. Nah, ini juga bisa menggunakan plugin ini. Dan custom redirection after login ini bisa sesuai dengan role usernya. Terus ini juga bisa mengubah tampilan halaman login yang defaultnya seperti ini akan menjadi seperti ini misalnya. Nah, dan ini banyak pilihan-pilihannya untuk stylingnya. Jadi ada yang built-innya juga, built-in template-nya. Ini plain dark, half screen image dark. Terus bisa custom CSS juga. Jadi kita bisa mengubahnya menggunakan custom CSS. Nah, sedangkan untuk harga, The Plugins memberikan harga yang sangat terjangkau, yaitu $59 per tahun untuk unlimited domains atau $129 untuk sekali bayar atau one time payment, dan bisa diinstal di unlimited domains. Nah, kalau kawan-kawan tidak puas dengan plugin ini, jadi The Plugins menyediakan 14 hari refund, masa refund gitu. Jadi sebelum 14 hari masih bisa refund gitu. Dan refundnya full refund.
Nah, kalau ada kawan-kawan yang minat dengan plugin ini, silahkan cek linknya, ada di kolom deskripsi. Nah, kenapa kita butuh custom WordPress dashboard? Yang paling penting menggunakan custom dashboard ini adalah untuk para developer. Nah, jadi klien hanya bisa mengakses halaman ini saja tanpa harus ke halaman post, kemudian media, page, komen, appearance, plugins, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini saya menggunakan GeneratePress untuk tema GeneratePress Premium. Kemudian saya menggunakan GenerateBlocks Pro. Nah, kenapa saya menggunakan GeneratePress dan GenerateBlock? Itu yang pertama, alasannya itu adalah karena memang temanya enteng dan saya senang menggunakannya. Terus kita juga butuh yang namanya ini, disable elements. Makanya saya menggunakan GeneratePress Premium, karena kalau menggunakan yang free version kita tidak bisa mengaktifkan ini, elements dan disable elements. Kemudian untuk GenerateBlocks ini kita butuh yang namanya query loop nanti untuk menggunakan dynamic data. Oke, langsung saja kita ke WP Admin Cleaner. Jadi kenapa hanya seperti ini tampilan settingnya? Karena kita membuat custom dashboard dengan membuat halaman baru, add new page. Nah, kita coba buat judulnya itu custom dashboard WP Admin Cleaner. Oke. Kita coba publish dulu ya. Kita coba publish. Kemudian page address. Nah, page address ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kawan-kawan bisa memilih custom dashboard ini akan ditampilkan untuk role apa gitu. Misalnya administrator, editor, author, contributor, subscriber, atau ini custom role. Saya menggunakan user role editor untuk menambahkan role baru. Kita coba terapkan di all saja, lalu save. Nah, setelah di save, ketika kita mengunjungi dashboard home, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, berubah seperti ini karena apa? Karena kita belum membuat apa-apa di sini. Nah, GeneratePress Premium bisa mendisable elements. Jadi kita disable semuanya agar tampilannya menjadi polos. Jadi tidak ada header, footer, kemudian tidak ada title gitu. Coba update dan kita tambahkan misalnya container, terus di dalam container kita buat misalnya headline, terus container, headline-nya
ini merupakan custom dashboard. Oke, kita coba masukkan ke kontainer, terus kita atur. Nah, ini saya menggunakan global style. Nah, kalau tidak salah ini hanya ada di Generate Blocks Pro. Jadi saya sudah membuat beberapa global style. Kita coba ganti jadi H1. Nah, ini H1. Kemudian spacingnya, paddingnya kita buat misalnya 80. Kemudian untuk bottomnya kita buat 80 juga. Terus layout, bikin flex column. Terus tampilannya ini kita coba taruh di tengah. Justify kontennya di tengah juga. Kita coba ya. Update. Kembali ke dashboard, lalu kita refresh. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita ubah, misalnya sizingnya itu kita buat min height-nya 80 VH. Update. Kita buat 100. Update. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan kontainer baru. Sini kita menambahkan kontainer. Nah, di kontainer ini kita akan menambahkan yang namanya grid. Kemudian kita coba menggunakan ini. Nah, sebentar. Ini kita hilangkan align itemnya center, kita hilangkan. Jadi default aja. Kemudian ini grid. Nah, grid ini di sini kita akan menambahkan query loop. Kita coba title date. Nah, di sini kita unlock dulu ini. Ini juga kita unlock. Terus si container ini post template flex kolom. Terus kita coba update dulu. Sebentar. Ini kita hapus. Update. Refresh. Nah, sudah ada ini. Sudah ada tampilan untuk postingan-postingan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian vertical alignment top left. Sebentar, ini kenapa ya ke tengah?
post title. Nah, udah. Kemudian akan global style, ini misalnya H5. Kemudian ini kita gunakan metadata di sini. Terus nah, dia ini biasanya bawaan defaultnya generate block itu ada margin bottomnya, coba 0. Terus si post title-nya 0 juga. Terus ini vertical gap-nya kita buat 20 dan di query loop kita buat 5. Nah, kita tambahkan headline misalnya untuk membuat membuat judulnya. Nah, misalnya ini kita buat post, current post H3. Nah, di sini kita buat button kita tambahkan button, terus global style button rounded. Nah, button rounded. Terus di sini misalnya kita tambahkan kontak misalnya, kontak copy link address, button, terus link sini. Kemudian kita duplicate, ini kita ganti displaynya jadi flex column. Terus kita buat row gapnya misalnya 2 rem. Nah, si buttonnya kita buat kolom, ini juga kolom. Terus kita buat kontak me. Terus ini misalnya ke about, copy link address. Terus kita ganti ini menjadi about me. Nah, kemudian kita coba ini, kita tambahkan row gapnya, kita buat 2,5 rem. Nah, ini sekedar contoh saja ya, jadi kawan-kawan bisa explore lagi lebih lanjut untuk stylingnya maunya seperti apa. Sudah update, terus kita kembali ke dashboard. Nah, kita refresh. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba ini, justify kontennya kita hapus supaya jadi top flag star. Update. Nah,
Terus ini kan pada website kita ya, jadi bukan website lain. Nah, saya kontak me, klik kontak me, maka akan langsung ke halaman kontak tanpa keluar dari admin dashboard. Jadi kawan-kawan bisa menambahkan halaman di website lain, link website lain. Misalnya, sebentar, ini kita ganti dulu colornya, teks, about me, contact me juga. Ini udah. Nah, ini kita duplicate. Misalnya work with me. Nah, work with me ini akan saya arahkan ke website bisnis saya. Nah, oke. Maka apa yang terjadi? Nah, jadi di sini ketika klik work with me, maka tanpa keluar dari admin dashboard, maka website yang kita taruh linknya di custom dashboard akan tampil. Nah, lihat URL-nya tetap index.php. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba embed ya. Kita coba embed misalnya youtube.com. Nah, kita coba ini link embed. Nah, akan tampil seperti ini. Tinggal kita coba displaynya flex, terus kita tambahkan headline, headline-nya misalnya lihat video terbaru saya, misalnya itu ya. Buat row gap-nya 2 rem atau 1,2, 1 rem 0. Nah, update, kembali ke dashboard, kita refresh. Nah, maka akan ada ini video yang kita embed tadi. Biasanya saya membuat custom dashboard untuk klien itu, fungsinya itu adalah yang pertama untuk klien bisa mudah membuat atau menambahkan konten postingan. Jadi saya sematkan all post. Nah, all post ini yang ini tadi kan sudah kita sematkan. Terus sudah kita tampilkan, maksudnya sudah kita tampilkan. Terus ada add new post. Nah, add new post ini jadi saya tambahkan di ini, misalnya add new post, kemudian ini di sini update. Jadi ketika klien
mengakses dashboard, dia bisa langsung menambahkan postingan di sini. Terus ini bukan current post saja, jadi di bawahnya saya tambahkan, misalnya di sini saya tambahkan video tutorial bagaimana cara menggunakan WordPress. Terus ada lagi di bawahnya, kontennya itu adalah semacam FAQ. Nah, itulah fungsi dari custom dashboard. Baiklah, sampai di sini dulu video tutorial bagaimana cara membuat custom dashboard WordPress menggunakan plugin WP Admin Cleaner. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya. Saya Rio Mastri, sampai jumpa.